Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan channel kita. Pada episode ini kita akan menjelaskan mengenai evaporator ya guys ya. Jadi begini guys, evaporator untuk kulkas satu pintu secara umum terbuat dari aluminium ya. Jadi aluminium ini ada pipa tembaga dua ya. Ini disambung satu, masuk ya ke aliran-aliran. Nah jadi ini yang timbul-timbul guys, ini lubang ya guys ya, lubang ya, cuma dibentuk di pabrikan nih ya. Jadi sedemikian rupa sehingga nanti mutar sampai ke mari ya, sampai kemari ya, muter balik ya guys. Nah sampai kemarin nanti ujungnya keluar lagi di sebelahnya ini. Nah, dua pipa ini guys, kemarin setelah saya menjelaskan mengenai mesin kompresor ya, sama kondensor, juga filter ya guys, serta kapiler ya. Jadi dari kompresor, pipa presurnya disambung ke kondensor, dari kondensor lalu masuk ke filter. Saya ulangi lagi ya guys ya. Dari filter kemudian masuk ke pipa kapiler yang 0,26 itu, yang panjangnya 1,5 meter. Kemudian baru dari kapilernya masuk di sini guys, atau masuk di sini salah satu. Kalau masuk di sini, maka ini yang balikannya ini langsung ke pipa suction head di kompresor di mesinnya itu. Pipa suction head, pipa hisap istilahnya ya. Jadi ini satu ketemu pipa kapiler, yang satu ketemu pipa hisap di mesin 1/8 itu. Kemudian begini guys, evaporator ini guys karena terbuat dari aluminium ya bahannya, ini sangat rentan sekali, sangat rentan ya, mudah bocor pada saat ya guys ya, umumnya pada saat mengambil es batu. Jadi ini juga edukasi buat saudara-saudara kita, teman-teman kita dimanapun berada ya, yang bisa melihat video kita. Ini penjelasannya adalah kalau membuat es batu guys, kalau mau sudah jadi lalu mau diambil, jangan sampai dicongkel guys dengan barang-barang keras, dengan obeng ya, obeng min misalnya, atau dengan sendok garpu, atau dengan pegangan sendok. Jangan sampai guys, karena apa? Pada saat dicongkel ini bisa ketutup, bisa kejepit jadinya ya. Jadi ibaratnya selang ini bisa nutup guys. Atau yang lebih parah lagi, kalau dia lalu luka, bocor. Kalau bocor guys, dijamin freonnya keluar ya, refrigerannya keluar, dan olinya juga naik guys. Oli dari mesin itu naik biasanya, karena ke bawah cepatnya atau kekuatannya refrigeran yang keluar itu, maka oli sampai ke bawah guys, sehingga pipa kapiler yang lubangnya hanya sebesar jarum pentol ini guys ya, itu nanti akan ketutup, akan terisi oleh oli mesin, sehingga apa? Secara otomatis itu perbaikannya itu banyak. Ngisi oli ya, sebelum ngisi oli di flushing dulu, dibersihkan dulu semua lubang, dari lubang kondensor sampai dengan melewati filter, melewati kapiler, sampai dengan evaporator, sampai dengan ujungnya yang menuju ke suction head itu. Makanya kalau ngambil es batu itu harus sangat hati-hati. Ini penjelasan juga, edukasi juga untuk saudara-saudara kita yang memiliki, yang menggunakan misalnya kulkas satu pintu, atau yang menggunakan freezernya model rak ya, raknya seperti ini pakai aluminium. Itu jangan sampai mengambil es batu dicongkel, sangat berbahaya. Karena kalau bocor, tidak semua teknisi, tidak semua montir
mampu atau bisa ngelas aluminium ini karena alatnya atau karena kawat las aluminiumnya yang tidak memiliki. Kalau di lem-lem sekedar lem hijau, umumnya itu ada lem hijau, tidak akan bertahan lama, pasti akan mengecewakan pemilik. Oke guys, jadi sekali lagi kalau untuk mengenai pengambilan es batu, kalau ini sudah operasional, sudah jalan, jangan coba-coba pakai congkel. Jadi evaporator ini guys, ini khusus untuk kulkas pintu 1. Bisa juga sebenarnya untuk modif membuat freezer besar begitu ya. Ini sebagai evapnya daripada membentuk sendiri juga bisa dengan pipa 3/16. Ini pipa 3/16 guys ya. Umumnya pipa 3/16. Ini umumnya lubangnya lubang 3/16 juga begitu guys. Bisa. Tetapi kalau untuk kulkas tetap yang terbaik adalah yang pabrikan dari bahan aluminium seperti ini. Jadi dibentuk untuk membuat es batunya juga enak gitu guys. Jadi makanya setiap pekerjaan guys harus teliti. Pada saat pengelasan misalnya di dalam sini di evaporator juga harus teliti ya. Suhu panasnya dalam mengatur las ya. Misalnya las yang pakai blender pengelasan itu juga harus pas sekali panjang apinya, terus tekanan udaranya harus pas guys, jangan sampai kelebihan. Kalau kelebihan kadang-kadang menjadi kepotong istilahnya, jadi malah ngaco gitu ya guys ya. Jadi evaporator ini guys, ini adalah kelengkapan terpenting juga istilahnya, karena memang yang dituju adalah bagaimana terjadinya bunga es di evaporator. Di kulkas, untuk evaporator kulkas 1 pintu, 2 pintu maupun macam kabinet yang di mall-mall atau yang di mana saja, yang di industri, itu tetap yang dikejar adalah bagaimana terjadinya bunga es ya guys ya. Jadi evaporator untuk 1 pintu ini khas dan khusus begitu guys ya. Walaupun bisa dibuat sendiri dengan pipa 3/16, dibikin mutar-muter, tapi biasanya tidak rapih kalau seperti itu ya guys. Demikian guys penjelasan saya mengenai evaporator pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya guys ya. Bila mana ada pertanyaan, teman-teman silakan sampaikan di kolom komentar. Bagi teman-teman pemula ya, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang sudah profesional, bila mana ada kekurangan dari penjelasan kita, monggo komentar untuk ikut melengkapi supaya rekan-rekan yang pemula bisa menyerap edukasi atau pengetahuan tentang teknik pendingin ya, dalam hal ini kulkas 1 pintu defrost. Kurang lebihnya guys mohon maaf ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga keberkahan senantiasa mengikuti kita semua. Oke guys, terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses guys.